Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan nomor NIM 1931042033 dari jurusan Penjaskesrek kelas F angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekskresi atau pembuangan pada manusia. Definisi ekskresi adalah sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Alat ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal atau uren manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri, depan, ruas-ruas tulang, belakang bagian pinggang. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Ginjal berbentuk seperti biji hercis dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan bagian-bagian korteks yang merupakan lapisan luar, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di bagian korteks terdapat jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi terdiri atas kapsula atau simpai, Bowman, dan glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh kapiler. Kapsula Bowman berbentuk mangkuk yang mengelilingi glomerulus. Penelitian ginjal kapsula Bowman mengambil nama William Bowman, seorang ahli bedah yang merupakan perintis di bidang saluran kentih, yang mengidentifikasikan kapsula tersebut. Adapun fungsi ginjal yaitu 1. Menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. 2. Mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. 3. Reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. 4. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. 5. Menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Adapun proses pembentukan urin yaitu 1. Penyaringan. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori podosit. Tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. 2. Penyerapan kembali. Reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperiksa yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal, sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. 3. Augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal, dan dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga-rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea, dan sisa-sisa substansi lain, misalnya pigmen empedah dan yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Dan alat ekskresi yang kedua yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terdapat di rongga perut sebelah kanan atas, berwarna kecoklatan. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi atau arteri hepatika dan pembuluh gerbang vena porta dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati, kapsula hepatika. Hati terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan, selaput jaringan ikat atau kapsula glison. Hati juga terdapat sel-sel perombak sel darah merah yang
yang getela tua disebut histiosit. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan. Di dalamnya mengandung zat warna empedu, garam empedu, kontrol dan juga bakteri serta obat-obatan. Adapun fungsi hati yaitu 1. Menyimpan kelebihan gula dan dalam bentuk glikogen, gula otot. 2. Merombak kelebihan asam amino, deminasi. 3. Menawarkan racun. 4. Membentuk protombin dan yang ketiga membentuk albumin dan globin. Yang kelima mengubah provitamin A menjadi vitamin A tempat pembentukan urea, menghasilkan empedu. Yang terakhir tempat pembentukan dan penghancuran eritrosit yang lebih tua. Alat ekskresi yang ketiga yaitu kulit. Seluruh permukaan tubuh kita terbungkus oleh lapisan tipis yang sering kita sebut kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Adapun fungsi kulit antara lain sebagai berikut: mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan yang terakhir tempat pembuatan vitamin D dari provitamin dan dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Adapun alat ekskresi yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut selaput pleura. Fungsi paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Mungkin sekian saja sistem ekskresi yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.